Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Moko dalam pelajaran IPS di kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang dampak interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu apa? Kalian sudah membahasnya dan sudah mengetahuinya di pertemuan kita yang pertama. Tujuan pertemuan kita kali ini adalah peserta didik mampu memahami tentang dampak dari interaksi antar ruang dan kemudian dapat memberikan contoh dari dampak interaksi antar ruang tersebut. Marilah kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini mengingatkan kita akan pengertian interaksi antar ruang. Bapak harapkan kalian masih ingat apa itu interaksi antar ruang, karena pada pertemuan yang pertama sudah kita bahas. Lalu apa pengertian interaksi antar ruang? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju ke daerah tujuan. Lalu ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kondisi-kondisi itu antara lain, yang pertama adalah saling melengkapi atau complementary, di mana setiap wilayah memiliki komoditas yang berbeda dan saling melengkapi. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity, yakni suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jadi menawarkan alternatif yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau transferability, yaitu ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Jadi ketersediaan infrastruktur. Dampak interaksi antar ruang yang pertama yaitu perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Seperti pada umumnya di kota-kota besar bakalan terjadi pemusatan aktivitas. Ini terjadi karena banyaknya pergerakan orang, barang, dan jasa di wilayah kota tersebut. Hal ini menyebabkan kota menjadi pusat pertumbuhan. Kita dapat melihat seperti gambar yang ada di background kita ini. Ini adalah salah satu contoh perkembangan pusat-pusat pertumbuhan yang baru. Dampak interaksi antar ruang yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Coba kalian tengok di wilayah sekitar rumah kalian, apakah ada pembangunan di sebuah lahan kosong? Misalnya begini, jika ada tanah kosong, kebun, ataupun persawahan yang sudah berganti fungsi menjadi supermarket, pabrik, atau bahkan perumahan. Nah, itu adalah salah satu dampak interaksi antar ruang. Kita bisa menyebutnya sebagai alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai bergantinya fungsi lahan untuk menampung aktivitas kegiatan manusia. Itu dampak yang kedua. Dampak interaksi antar ruang yang ketiga yaitu perubahan orientasi mata pencaharian. Orientasi dalam hal ini berhubungan dengan pekerjaan. Coba kalian perhatikan di kota-kota besar itu pasti dihuni dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang beragam. Bandingkan dengan yang ada di desa. Rata-rata mereka yang tinggal di desa, mata pencahariannya umumnya sebagai petani, nelayan, atau peternak. Ini cukup berbeda dengan kondisi di kota-kota besar. Jadi orientasi mata pencahariannya sudah berbeda dan pada umumnya kalau di kota besar itu pada bidang jasa. Dampak interaksi antar ruang yang keempat yaitu adalah perkembangan sarana dan prasarana. Dampak interaksi antar ruang tidak selalu berhubungan dengan hal negatif. Ada juga positifnya, seperti berkembangnya sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana bakalan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pergerakan antar ruang itu sendiri. Sebagai contoh, transportasi, fasilitas umum, pusat perdagangan, dan sebagainya akan semakin berkembang dan bertambah dengan sendirinya mengikuti arus perubahan tersebut.
Itu merupakan dampak interaksi antar ruang yang keempat. Dampak interaksi antar ruang yang berikutnya yaitu adalah perubahan sosial budaya. Di zaman globalisasi saat ini rasanya tidak mungkin kalau kalian tidak mengikuti perkembangan terbaru yang ada di internet. Perubahan sosial budaya saat ini tidak hanya terpaku pada pergerakan penduduk saja, tapi juga karena informasi dari luar negeri yang bisa diakses kapan saja. Contoh gampangnya, kita menemukan banyak sekali gaya busana artis-artis Korea yang ditiru oleh remaja saat ini. Mungkin itu juga termasuk dengan kalian. Dampak interaksi antar ruang yang terakhir atau yang keenam yaitu adalah perubahan komposisi penduduk. Sebagai contoh, kota Jakarta, penduduknya dahulu dikenal dengan suku Betawi, tapi keberadaan suku Betawi sekarang sudah menyebar, bahkan pindah ke daerah pinggir Jakarta. Ini karena banyaknya orang dengan latar belakang suku, budaya, etnis, dan sebagainya yang berbondong-bondong datang ke Jakarta. Akibatnya yaitu awalnya kebudayaan di Jakarta relatif seragam, sekarang berkembang menjadi beragam kebudayaan. Jadi kebudayaan suatu daerah atau kota akan semakin heterogen atau beraneka ragam karena perubahan komposisi. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran IPS dari awal hingga akhir di hari ini. Pertemuan kali ini menutup rangkaian pertemuan kita di bab pertama. Bab pertama membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Harapannya kalian juga mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita akan PTS, penilaian tengah semester. Materinya dari awal hingga akhir yang pertemuan kali ini. Tetap semangat anak-anak meskipun kita terkendala karena adanya pandemi COVID-19, tetapi semangat kita tidak akan pernah luntur. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita.